Boh, di Sumatera ada hutan bukit barisan yang dikenal angker sama penduduk setempat. Ini disebabkan karena adanya sosok atau makhluk atau apapun namanya yang disebut dengan bunian. Dia itu terkenal dengan isengnya yang suka bikin orang tersesat katanya kalau ketemu mereka. Tapi ketika ada seseorang yang bisa keluar dari hutan setelah dia bertemu dengan si makhluk ini, katanya orang tersebut sudah pasti fix punya kemampuan lebih secara batin. Nah, hal ini juga diceritakan nih sama seorang bapak yang katanya pernah bertemu dengan makhluk tersebut. Terus gimana caranya bapak itu bisa selamat? Ikuti terus videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibu, terima kasih sudah kembali. For your info dulu nih bos, sebelum kita masuk ke cerita atau ke bagian cerita si bapak itu. Jadi, pegunungan Bukit Barisan itu adalah gunung-gunung yang berjejer sepanjang 1650 km, Bo. Dari ujung utaranya Aceh sampai ujung utaranya Lampung. Dan tercatat ada 40 gunung di Bukit Barisan ini. Mulai dari Gunung Bandahara di Aceh Tenggara sampai Gunung Tanggamus di Lampung. Nah, salah satu di antara jejeran-jejeran gunung ini ada gunung yang paling tertinggi nih bro, namanya Gunung Kerinci. Lokasinya ada di Jambi dan punya tinggi itu 3.805 meter di atas permukaan laut. Selain itu, pegunungan Bukit Barisan ini terletak dekat pertemuan antara lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Dan ini merupakan lempeng tektonik, Bo. Nah, Bo, kenapa juga sih namanya Bukit Barisan? Padahal kan itu jejerannya jejeran-jejeran gunung. Ternyata dalam terminologi Melayu lama, kedua nama itu sebenarnya identik. John Crawford dalam bukunya nyebut kalau bukit dalam bahasa Melayu itu sama dengan orang Jawa nyebut gunung. Nah, kalau di Lampung ada istilah lain lagi nih, mereka kerap menyebut namanya hamatang. Iya, apa kabarnya sekarang ya jalan-jalan yang rusak kemarin di Lampung ya? Tapi boya kedua nama itu dianggap sebagai istilah lah. Keduanya punya makna yang sama kok, buat bedain tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Dan pada saat ini gunung-gunung yang ada di Bukit Barisan itu udah nggak seaktif gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Tapi jangan salah, ketika meletus, inget gak sejarahnya Danau Toba? Sejarah kan pernah tuh mencatat, pernah meletus yang hampir nyaris memusnahkan makhluk di bumi ini, Bu. Letusannya sebenarnya 3 kali, cuman yang letusan ketiga itu sekitar 74.000 tahun yang lalu lah, sampai membentuk semacam kaldera begitu yang kita sebut saat ini namanya Danau Toba. Nah, kita balik lagi ke bunian ini, Bu. Panggil saja dia ini namanya Pak Ismail. Dia ini kepala desa Simaninggir, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau bilang kalau beliau itu pernah bertemu dengan Leko. Jadi, Bu, gini, Leko itu adalah sebutan bunian bagi orang Tapanuli sana. Nah, kejadiannya itu sekitar Sabtu 18 Maret 2017. Sekitar pukul 12 siang lebih lah. Siang, terang-terang. Jadi gini, Pak Ismail suatu hari itu ada keperluan ke daerah Payasi Subut. Yang tepatnya di daerah Batang Toraja, Sipiro. Setelah selesai, maka pulang dong dia nih. Nah, kebetulan Pak Ismail ini dianterin sama Pak Holil, temannya itu. Sebenarnya mereka nggak satu kampung. Ya, mungkin karena Pak Holil kasihannya sama Pak Ismail, atau mungkin Pak Holil sendiri memang ada kepentingan dengan Pak Ismail untuk pengukuran tanah itu kali ya. Nggak ada ceritanya sih sampai situ. Udahlah, ceritanya dianterin lah sama Pak Holil ini. Jalan deh tuh, jalannya juga kenceng, Bu. Jalannya pelan-pelan karena memang kondisi jalan di sana itu masih rusak katanya, masih banyak tanah dan batu. Masih banyak deh tuh jalan-jalan yang rusak yang belum diperbaiki. Ini Pak Ismail ini cerita di Tapanuli kan, bukan di Lampung kan? Oh, kejadiannya 2017, Bu. Kemungkinan sekarang udah beres kali. Udah bagus jalanan Tapanuli. Orang Tapanuli ada? Coba komen. Di pertengahan jalan, mereka masuk ke daerah hutan yang dekat dengan pemakaman umum, Bu. Masih wilayah kampung Batang Toraja sih. Nah, posisi jalan itu kan ini jalanan, kemudian ini kan hutan-hutan itu agak sedikit ke atas nih, Bu. Tiba-tiba mereka ngelihat sosok yang mirip dengan manusia katanya. Lagi turun tuh katanya dari atas hutan itu menuju jalan. Ya, jalannya si sosok ini juga santai kok, nggak kencang secepat kayak makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Jalannya santai, kayak manusia jalan santai. Ya, menurut Pak Ismail jaraknya itu nggak terlalu jauh kan, maka terlihat jelas
jelas nih sosok ini. Katanya Pak Ismail, sosok ini itu punya tinggi cuma 60 cm lah. Dan mengenai postur tubuhnya itu postur tubuh laki-laki sih katanya. Ditambah pula dia tidak mengenakan sehelai benang pun boh, alias telenjoy. Ya pantas Pak Ismail tahu kalau itu adalah sosok dari pria. Pasti ada bedilnya kan di depan bawah itu. Terus kata Pak Ismail lagi, sosok ini tuh katanya punya rambutnya gondrong tapi palanya botak di depan. Ya mirip-mirip kayak siapa ya? Mirip kayak Smegol kali ya yang film The Lord of the Ring. Terus rambutnya katanya Pak Ismail juga warnanya merah boh. Sekujur badannya itu katanya ditumbuhin bulu-bulu panjang. Ya model-model gorila kali ya. Dan yang bikin aneh adalah kakinya itu tapaknya katanya madepnya ke belakang. Nah kalau secara umum kan orang tapak jalan kaki begini kan, tapi ini madepnya ke belakang, tapi dia jalan begitu katanya Pak Ismail. Begitu juga sama sikutnya juga katanya madep ke belakang, terbalik gitu. Nah ketika jalan udah mulai menikung, katanya makhluk itu ngelihat mereka. Dari situ mereka kehilangan lah sosok makhluk itu. Setelah sampai rumah, Pak Ismail cerita nih sama warga-warga. Nah mengingat dia kepala desa kan enak aja kan cerita sama warganya. Wah saya telah begini menemukan ini. Malah sampai bilang Pak Ismailnya, kalau nggak percaya tanya coba Pak Holil. Ya karena memang sosok itu bukan rahasia umum ya Bo, maka semua orang ya percaya. Wah bener Pak begitu kata warga. Bukannya mereka takut dipersulit bikin KTP ya, bukan, karena memang sosok itu udah ada dan cerita itu sudah turun menurun begitu katanya. Mereka juga pernah bilang kok ada beberapa yang katanya yang pernah ngeliat juga sama yang dilihat sama Pak Ismail. Malah ada cerita katanya seorang ustadz itu pernah tuh sering ceramah di suatu kampung gitu. Nah ketika diketahui bahwa Pak Ustadz ini tidak lagi sering ceramah di sana, ditanyalah nih ceritanya sama orang kampung yang sering diceramain sama Pak Ustadz, atau maksudnya diberi ceramah sama Pak Ustadz. Ternyata Pak Ustadz bilang kalau dia nemuin sosok itu. Mungkin takut digigit kali ya, Bo. Coba buat kalian yang pernah ngeliat atau punya cerita sendiri tentang sosok ini, boleh komentar di bawah. Pengalaman berbeda juga pernah dirasain atau dialamin sama seorang wanita yang berusia 27 tahun. Namanya adalah Haudia. Haudia ini sebenarnya sih udah punya anak ya, walau umur 27 tahun dia punya 2 orang anak. Tapi mengenai dia tinggal di Malaysia atau tinggal di Indonesia nggak ada keterangannya, Bo. Karena kan cerita kita mengenai Bukit Barisan itu mulai dari Aceh sampai Lampung. Nggak tahu juga kalau seandainya cerita ini menyebar sampai Malaysia ya. Wallahu alam. Menurut Raudatul katanya dia sering keluar masuk ke dunia bunian ini melalui mimpi. Malah dia ngaku punya orang tua angkat dan orang tua angkatnya itu punya 4 anak gadis katanya, Bo. Dalam mimpinya itu setiap dia datang ke sana itu pasti lokasinya itu berbeda katanya, Bo. Orangnya beda, tempatnya beda, tetapi keluarganya tetap sama katanya. Dan dia bilang kalau mimpinya itu sebenarnya udah dialamin dulu sebelum dia berkeluarga, sejak masih remaja katanya gitu. Awalnya sih dianggap bahwa mimpi ini sebenarnya ya biasa aja, ngimpi yang random gitu lah. Tapi lama-lama kok dia merasa terganggu gitu ya, karena nyaris setiap malam dia ngimpi kayak begitu. Ngimpi dengan keluarga yang sama, tapi ketemu orangnya itu selalu berbeda-beda. Maksudnya selain dari keluarga yang sering ditemuin sama dia sebagai anak angkatnya ini, yang lain itu orangnya beda-beda. Dan kadang lokasinya juga beda-beda. Terganggu nih ceritanya dia. Akhirnya diputusin lah tuh ketemu untuk ustadz untuk melakukan ruqyah. Ya kali aja ketempelan gitu lah ya, mungkin maksudnya ya jadi ruqyah lah biar hilang dah tuh jinnya. Tapi anehnya ustadz yang ruqyah si Raudatul ini bilang kalau itu bukan mimpi biasa, itu sebuah petanda katanya. Tanda kalau Raudatul ini sudah diberikan warisan dari keluarga ayahnya tentang kelebihan itu. Tapi sejauh ini infonya si Raudatul ini justru nggak mau mencari tuh lokasi yang ada di mimpinya itu. Maksudnya ngebuktiin loh ini mimpi sebenarnya ada tempatnya nggak sih, begitu loh maksudnya loh. Tapi nggak pernah mau dia, karena dia mungkin takut kali. Kata Raudia itu kadang itu kampungnya itu rada suram gitu, rada aneh sih sebenarnya. Rumah-rumah mereka itu katanya terbuat dari kayu-kayu ya mirip-mirip rumah zaman dulu lah. Terus mengenai orang-orang yang di sana itu kebanyakan mereka pakai songket gitu katanya. Nah lebih anehnya lagi justru ngimpinya itu sering ngasih tanda buat kehidupan nyatanya dia katanya. Misalnya dulu katanya ketika Raudatul ini lagi ngandung atau hamil, dalam mimpinya itu nyebutin bahwa nanti anaknya itu jenis kelaminnya ini. Ya Raudatul nggak percaya. Tapi ketika umur dari kandungannya itu sudah 7 bulan, terus kemudian dilakukan USG, ya bener.
Sampai akhirnya dia melahirkan, ya bener apa yang dimimpinya itu, bahwa anaknya itu jenis kelaminnya itu. Dan kejadian itu terulang lagi sama anak keduanya. Ketika hamil anak kedua, Raudatul dikatakan bahwa anaknya itu akan punya jenis kelamin ini, dan anak ini sangat aktif serta pintar. Dan itu kejadian lagi, Bo. Ketika anak itu lahir, maka anak ini tuh memang aktif banget dan pintar. Kemudian ada saran nih dari beberapa ustadz yang meruqyah dia. Katanya kelebihannya itu justru jangan dihilangin, justru dimanfaatin aja buat pengobatan. Tapi Raudatul bilang dia mau diskusi dulu sama keluarganya, terutama sama suaminya gitu katanya. Sebab dia sendiri juga belum yakin sih kalau hal itu bisa berguna atau bisa dimanfaatin untuk alternatif pengobatan. Nah, Bo, menurut kalian bunian atau leko atau uhang undak ini tuh sejenis manusia atau sejenis jin sih? Kalau memang disejajarkan dengan manusia, apakah ini disebut dengan makhluk kriptid? Itu loh, sosok makhluk yang konon katanya memang benar ada tapi belum teridentifikasi. Baik dari keberadaannya maupun dari sisi kebiasaannya itu sulit dipercaya. Buat kalian yang mau nambahin silahkan di komen. Sampai di sini dulu video kali ini, kita lanjut lagi ke cerita yang aneh di video mendatang. Like video ini bila kalian suka dan dislike kalau nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.